Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rifki Oktaviano. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat resume tentang apa yang dipelajari hari ini, yaitu siapkah Anda disertifikasi. Jadi hal-hal yang harus dipersiapkan ketika untuk disertifikasi nanti adalah dapat memahami soal dengan baik, lalu membuat sketsa gambar, membuat langkah kerja mesin, membuat daftar I/O, memahami cara wiring diagram PLC, memahami cara wiring diagram pneumatik, mengecek komponen secara visual, elektrikal, dan mekanikal, membuat program secara terstruktur, serta memahami fungsi kabel komunikasi. Lalu, jadi saya terangkan sedikit tentang dapat memahami soal dengan baik ini. Jika diberikan soal oleh asesor, maka kita harus memahaminya terlebih dahulu agar kita dapat mengerjakan soal itu dengan baik dan tidak berpikir kemana-mana, serta kita harus fokus tentang apa yang kita harus lakukan. Jadi kita kalau bisa apa yang diberikan itu kita catat terlebih dahulu, seperti itu. Lalu kita membuat sketsa gambar ini nih, dalam khususnya ketika wiring di PLC, di HMI, di input, di output, kita harus membuat sketsa gambar agar kita tidak bingung ketika ada problem yang kita alami nanti. Lalu kita membuat langkah kerja mesin. Membuat langkah kerja mesin ini ketika diberikan soal oleh asesor, maka di situ ada langkah kerja mesinnya. Nah, jadi kita tulis, dibuat secara terstruktur agar kita dapat memahaminya dengan lebih baik. Kemudian membuat daftar I/O. Membuat daftar I/O ini bertujuan agar kita mempermudah program ketika di program CX Programmer. Nah, nanti kita tidak ada tuh namanya di mana double alamat, double address. Jadi ketika terjadi double alamat yang sama, maka program tidak akan jalan. Nah, kita harus mengantisipasi permasalahan tersebut. Lalu memahami cara wiring diagram PLC. Fungsinya memahami cara wiring ini kita tidak terbalik-balik input outputnya ketika kita melakukan wiring diagram wiring PLC tersebut. Lalu kemudian ada memahami cara wiring diagram pneumatik. Nah, ini bertujuan agar kita ketika soal diberikan adanya solenoid, adanya silinder, nah maka kita harus menggunakan cara pneumatik. Nah, kita harus memahami gimana pemasangan itu sesuai dengan soal yang diberikan. Ketika diberikan satu solenoid, ketika diberikan satu silinder, maka kita memerlukan yang mana solenoid tipe mana, dan itu tuh digunakan sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi kita harus memahami cara tersebut. Lalu kita mengecek komponen secara visual, elektrikal, dan mekanikal, yaitu apabila kita sebelum melakukan instalasi atau wiring, kita harus cek dulu alat-alatnya, baik secara visual, elektrikal, dan mekanikal. Visual itu apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Nah, kita lihat ini alat komponen ini bagus gak, tipenya sesuai gak, seperti itu. Untuk elektrikal kita harus mengecek tipenya juga, seperti VSD ini ATV320 ini inputnya berapa volt, dia pakai 3 fasa atau 1 fasa, outputnya juga kemana. Nah, kalau mekanikal ini nih bisa jadi penggunaan seperti push button juga. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya ada membuat program secara terstruktur. Jadi kita membuat program ini sesuai soal. Nah, sesuai soal tapi kita harus membuat secara terstruktur. Tujuannya agar kita tidak bingung gitu dengan program kita. Ketika ada problem, kita harus tahu apa yang kita tambahkan atau kita kurangkan dalam program kita tersebut. Lalu mengenai fungsi kabel komunikasi. Jadi soalnya ini kenapa kita harus memahami kabel komunikasi, karena kita harus tahu RJ45 ini fungsinya buat apa, RS232, seperti itu. Selanjutnya, nah, ketika sertifikasi kita harus memperhatikan sikap kita seperti jujur, disiplin, tenang, dan sabar. Nah, jadi
jujur ini kita harus melakukan langkah kerjanya sesuai dengan prosedur. Kenapa? Karena agar kita tidak ada adanya sesuatu kelalaian yang kita lakukan ketika sertifikasi. Contohnya, kita lalai membuat tabel cek komponen. Nah, seperti itu. Takutnya ketika ada problem, kita tidak bisa mengantisipasinya gara-gara kita tidak melakukan tabel pengecekan terlebih dahulu. Nah, itu contoh kasusnya. Nah, terus disiplin dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, apabila diberikan jadwal, datang sesuai dengan waktunya, seperti itu. Dan mengerjakan soalnya juga harus disiplin dan tidak boleh, contohnya itu kayak tidak boleh kita membuang-buang waktu juga ketika mengerjakan soal. Kita harus disiplin waktu juga, itu sangat penting. Lalu kita tenang dan sabar, kita harus lebih berhati-hati dan teliti ketika melakukan wiring dan program. Untuk tanggung jawab ini kita mengerjakan tugas ini dengan mandiri tanpa melibatkan mentor dan asesor yang ada di tempat sertifikasi nanti. Lalu masalah pribadi dan solusinya. Di sini masalah saya untuk saat ini saya ini kurang cepat memahami soal dan mengaplikasikannya ke program. Nah, contohnya ke test programmer, solusinya memperbanyak latihan dan praktek. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang resume pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang dari salah katanya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.